Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Yula Karmila, NIM 2109025010113, kelas A, Prodi Pendidikan Akuntansi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur pendidikan. Sebelum itu, pasti ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan apa saja unsur-unsurnya? Pendidikan adalah suatu konsep dasar yang bersifat atau bertujuan mengarah, membimbing, dan membina dari suatu hal yang tidak diketahui menjadi suatu hal yang diketahui, baik secara umum maupun pribadi, dengan struktur, arahan, sarana, dan prasarana yang telah diatur sehingga mendukung proses pendidikan tersebut dan dapat dihasilkan suatu serapan materi yang penting. Adapun terdapat beberapa pendapat pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Yang pertama ada Plato, filosof Yunani yang hidup dari tahun 429 sebelum Masehi sampai 346 Masehi, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Yang kedua, terdapat Aristoteles, filosof terbesar Yunani, guru Iskandar Makedoni yang dilahirkan pada tahun 384 sebelum Masehi sampai 322 Masehi, mengatakan bahwa pendidikan itu ialah menyiapkan akal untuk pengajaran. Yang ketiga adalah ada Rousseau, filosof Perancis 1712 sampai 1778 Masehi, mengatakan bahwa pendidikan adalah pembekalan diri kita dengan sesuatu yang belum ada pada kita sewaktu masa kanak-kanak, akan tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa. Yang keempat ada Jean-Jacques Rousseau, filosof Swiss 1712 sampai 1778. Menurutnya, pendidikan adalah memberi kita perbekalan yang tidak ada pada masa kanak-kanak, tetapi kita membutuhkannya di waktu dewasa agar kita cukup cakap melaksanakan tugas hidup tanpa bantuan dari orang lain. Yang kelima ada Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia 1889 sampai 1959, merumuskan pengertian pendidikan. Pendidikan umum berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter atau kekuatan batin, pikiran atau intelijen dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakat. Adapun batasan-batasan pendidikan berdasarkan fungsinya. Pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari suatu generasi ke generasi lain, seperti bayi yang baru lahir sudah break di dalam suatu lingkungan budaya tersebut. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan atau anjuran dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. Pendidikan sebagai pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik, terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik. Sistematis karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan atau prosedural, dan sistemik karena berlangsung dalam suatu kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi, seperti lingkungan rumah, sekolah, dan pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik diartikan sebagai selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan bahwa segala sesuatu warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan taat. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bekerja.
Tujuan dan proses pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Umumnya ada 4 jenjang tujuan. Yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional Indonesia ialah manusia Pancasila. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan. Tujuan pokok bahasan disebut instruksional umum dan tujuan subpokok bahasan disebut dengan tujuan instruksi khusus. Proses pendidikan. Proses pendidikan merupakan kegiatan mobilisasi segenap komponen pendidikan oleh pendidik terarah kepada pencapaian tujuan pendidikan. Kualitas proses pendidikan mengejala pada 2 segi, yaitu kualitas komponen dan kualitas pengelola. Adapun unsur-unsur pendidikan ada 5. Yang pertama, unsur didik. Peserta didik berstatus sebagai subjek didik karena peserta didik adalah subjek atau pribadi yang otonom yang ingin diakui keberadaannya. Unsur-unsur yang kedua adalah pendidik. Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan kekuasaan batin, mendidik dan menghindari penggunaan kekuasaan lahir, kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan. Unsur yang ketiga adalah interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Unsur yang kelima adalah materi atau isi pendidikan. Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi yang telah dirangkum dalam kurikulum yang disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti ini bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian persatuan bangsa. Muatan lokal misalnya adalah pengembangan kebinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan. Yang kelima, konteks yang mempengaruhi pendidikan ada 2, yaitu alat dan metode dan lingkungan pendidikan. Alat dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Alat pendidikan dibedakan menjadi 2, yaitu alat yang bersifat preventif, yaitu mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang kedua, yang bersifat kuratif, yaitu memperbaiki. Misalnya ajakan. Sistem pendidikan terdapat 2, yaitu proses dan tujuan sistem pendidikan, dan yang kedua, keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Sistem pendidikan memproses masukan mentah dengan menggunakan instrumental sehingga menjadi keluaran, yaitu tamatan. Wujud keluaran inilah yang menjadi tujuan dari sistem pendidikan. Tujuan ini memberikan arah pada sistem yang memproses masukan mentah. Yang kedua, keterkaitan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran dan pendidikan ini berbeda, tetapi sulit untuk dipisahkan. Adapun perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran lebih menekankan pada penugasan, wawasan, dan pengetahuan tentang bidang atau program tertentu. Yang kedua, memakan waktu relatif pendek. Yang ketiga, metode lebih bersifat rasional, teknis, praktis, dan pendidikan. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan dalam pembahasan materi tentang unsur-unsur pendidikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.